Baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang e-learning ya, atau Learning Management System, di mana hari ini saya akan menggunakan studi kasus di ITKes Bali, yaitu menggunakan LMS-nya ITKes Bali. Hari ini penjelasannya khusus untuk administrator dan dosen pengampu, di mana URL-nya adalah lms.itkes-bali.ac.id. Ya, baik. Materi sebagai administrator ya, yang pertama adalah cara loginnya, kemudian menyiapkan dan mengupload user, dosen, dan mahasiswa, kemudian membuat course kategori atau tahun ajaran atau semesternya, kemudian membuat course atau kelas perkuliahan online sesuai dengan mata ajar, kemudian meriset password bagi user yang passwordnya lupa, kita harus membantu mereka untuk meriset passwordnya, kemudian cara logout. Ini ruang lingkup yang dikerjakan oleh administrator. Baik, kita mulai dulu ya. Kita buka dulu. Baik, ini tampilan e-learning dari ITKes Bali. Kemudian saya akan login. Saya login sebagai admin ya. Hal pertama yang disiapkan oleh admin adalah menyiapkan username dan password untuk para user. Ini saya sudah buat template-nya ya, di mana dibuatnya di Microsoft Excel. Yang pertama di baris pertama ini ada username, kemudian password-nya, kemudian first name-nya, last name-nya, dan selanjutnya adalah email. Saya akan zoom sebentar. Oke, bisa dilihat ya. Kemudian secara fiktif saya buatkan username-nya nih NIDN123, MAHES 123-5. Password-nya ini secara fiktif juga saya buatkan tekan 123. Ini untuk first name-nya juga ada Pak Agus, Bu Dwi sebagai dosen pengampu, sebagai koordinator, kemudian ada Budi Lydia sebagai mahasiswa ya. Ini email fiktif, dan last name-nya saya beri penanda sebagai dosen koordinator, sebagai dosen pengampu, dan sebagai mahasiswa. Nanti biar gampang saya melakukan enroll ke dalam mata ajar ya. Baik, setelah dibuat seperti ini di Microsoft Excel, selanjutnya kita harus simpan dalam bentuk CSV ya. Kita klik file, kemudian save as, kemudian kita browse, kita tempatkan saja dia di desktop ya. Kemudian kita beri nama user, file name-nya, kemudian save as tipenya kita pilih di sini adalah kita pilih CSV ya. CSV. Oke, kemudian kita save. Kemudian ada permintaan, kita pilih yes. Baik, kita coba close. Kemudian kita coba dulu buka file hasil penyimpanannya yang ada di desktop. Oke, ini dia user ya. User dengan format CSV. Kita coba buka. Oke, seperti ini ya. Ini dalam bentuk CSV. Ini akan kita upload nanti ke dalam LMS ya. Baik, untuk menguploadnya, kita akan menggunakan menu yang di sebelah kiri ini ada site administration ya. Kemudian kita menuju ke user. Di user ini kita pilih upload user. Baik, tampilannya seperti ini ya. Kita tinggal
buka di mana filenya. Ini terbuka Explorer-nya, kemudian kita pilih filenya, kita tinggal tarik dan drag, jatuhkan tepat di tanda panah ini ya. Oke, kemudian CSP delimiter ini kita pilih yang titik koma. Kemudian tampilan per row-nya bisa diatur ya. Nanti hasil akhir dari upload-nya mau dilihatin 10 orang atau 20 orang dalam satu halaman, silakan diatur sendiri di sini. Jika sudah, tinggal kita klik upload user. Baik, tampilannya adalah seperti ini. Username-nya ini kelihatan, password-nya juga kelihatan. Inilah orang-orang yang tadi kita siapkan untuk di-upload ya. Jika sudah seperti ini, tinggal kita klik di bagian bawah, upload user. Baik. Kita lihat statusnya. Di bagian bawah ada status di sini ya. User yang berhasil di-upload adalah 8, karena memang 8 yang tadi kita siapkan. Kita klik continue. Baik, jika sudah seperti ini, berarti user sudah berhasil kita upload. Selanjutnya, sebagai administrator, kita harus menyiapkan yang namanya course kategori dan course-nya ya. Course kategori ini bisa berupa tahun ajaran, bisa berupa semester. Kemudian sedangkan course itu sendiri yang nomor 4 ini bisa berupa kelas online-nya yang berisi mata ajar. Baik, untuk membuat hal itu, kita masuk lagi ke set administrator. Kemudian kita masuk ke course. Kemudian kita masuk ke manage course and category. Baik, di sini kita akan membuat new kategori ya, create new kategori, kita klik ini. Kemudian untuk parent kategorinya kita buat semester yang sedang berjalan ya, 2020-2021 ganjil. Kemudian kategori name-nya ini baru kita buat saya berikan nama semester 1 ya. Kemudian langsung saya klik di sini, create kategori. Baik, kita cari sekarang. Ini dia ya. Di tahun ajaran 2020-2021 ganjil sudah ada semester 1. Selanjutnya kita akan menambahkan course ya atau kelas virtual. Kita klik dulu semester 1 ini. Kemudian di bagian bawah, di sini ada semester 1, di sini ada create new course. Inilah yang kita klik untuk menambahkan kelas virtual ya. Baik, kita berikan nama kelas virtualnya adalah kelas LMS. Kemudian short name-nya saya ketik LMS. Pastikan yang bergambar tanda seru ini ya, bertanda seru yang berbackground merah itu wajib diisi. Sisanya tinggal kita atur yang lain ya. Yang terpenting di sini adalah course format. Kita akan tentukan dia apakah dalam bentuk topik atau dalam bentuk mingguan. Silakan bisa dipilih sini, biasanya sih mingguan atau berupa topik ya. Saya akan coba pilih topik di sini. Kemudian jumlah topik yang akan langsung dibuat itu berapa topik. Saya akan buat di sini mungkin cuma 3 topik dulu. Bisa juga kalau memang perkuliahan 14 kali pertemuan, silakan pilih 14 kali di sini ya. 14 kali atau 14 minggu, silakan. Untuk contoh hari ini saya akan gunakan
cukup yang 3 kali pertemuan. Baik, pengaturannya hanya itu saja. Yang penting di tanda seru ini sudah terisi ya. Selanjutnya tinggal kita klik Save and Return. Oke, ternyata LMS ini sudah ada yang menggunakan ya. Berarti kita harus tambahkan lagi embel-embel yang lain ya. Saya tambahkan di sini. KLS LMS ya. Biar berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian saya akan simpan kembali. Baik, dengan demikian di semester 1 ini, ketika saya klik, di sana di bagian bawah sudah ada course yang namanya kelas LMS ya. Selanjutnya di kelas LMS ini kita akan melakukan enrolling ya, di mana memasukkan user tadi, dosen dan mahasiswa ke dalam kelas LMS. Kita harus menuju ke menu Site Home dulu. Ini menu Site Home. Kemudian ke bagian bawah, kita cari dulu tahun ajarannya ini ya. Kemudian kita menuju ke semester 1. Kemudian kita klik kelas LMS-nya. Baik, kita sudah menuju ke kelas LMS yang sudah kita buat tadi ya dengan 3 topik. Oke, ini 3 topiknya. Kemudian kita akan menuju ke menu participants. Sebagai administrator, kita juga wajib membantu untuk melakukan enroll atau memasukkan user. Caranya adalah ini. Kita klik enroll user. Yang pertama kita masukkan adalah sebagai manajer atau koordinatornya ya. Kita lihat dulu listnya. Oke, dosen koordinator, dosen pengampu, dan mahasiswa. Ya, kita akan masukkan ke 8 user ini. Baik, tinggal kita klik di kolom search ini ya, kemudian kita masukkan Oke, Pak Agus sebagai dosen koordinator, ini saya klik. Kemudian saya ketik di sini berdasarkan nama pengampu, ada Bu Dwi. Sebentar. Ini sebagai koordinator, ini assign role-nya sebagai manager, kemudian yang sebagai pengampu, saya akan buat dia sebagai teacher. Bu Dwi sebagai teacher, kemudian Bu Yuli sebagai teacher. Selanjutnya, kita akan memasukkan mahasiswa ya, berarti assign role-nya ini, jadikan dia student. Baik, sebagai student berarti saya ketik di sini mahasiswa. Oke, ini dia ada Andi, Budi, Lydia, ya Siska, Susi. Saya masukkan dulu Andi, kemudian Budi, kemudian Lydia, Siska, dan Susi. Oke, itu sebagai mahasiswa. Jika sudah seperti ini, anggap saja sudah seluruh mahasiswa dan dosen sudah kita masukkan ke dalam kelas, tinggal kita klik Enroll User. Baik. Dengan demikian, kelas ini sudah memiliki peserta ya, kelas LMS ini. Dosen koordinatornya sudah ada, ini sebagai Pak Agus ya, kemudian sebagai teacher juga sudah ada ya.
Jika dalam suatu event kita salah menentukan bahwa dosen itu adalah dosen, ternyata tertulis mahasiswa seperti kasus ini, Bu Dwi dosen pengampu ini ternyata terassign role-nya menjadi student, kita bisa langsung edit menggunakan gambar pensil ini ya. Kita akan buat assign baru. Oke, Bu Dwi sebagai teacher. Kemudian studentnya kita hilangkan. Kemudian kita simpan dengan mengklik gambar disket ini, Save Change. Kemudian Bu Yuli juga sebagai teacher. Studentnya kita hilangkan, kemudian klik gambar disket, Save Change. Kemudian Pak Agus sebagai koordinator, kita ganti juga di sini sebagai manager. Ya, studentnya kita hilangkan, kemudian kita save. Baik, dengan demikian, seluruh pengaturan di enrolling user itu sudah ya. Dosennya sudah ada, koordinatornya sudah ada, mahasiswanya sudah ada. Baik, tugas lain dari seorang administrator adalah jika user itu melupakan passwordnya yang telah dirubah. Berarti tugas, anggap saja Susi mahasiswa ya, susi@gmail.com ini, dia itu lupa dengan passwordnya ya. Baik, caranya membantu mereset adalah kita masuk ke set administrator, kemudian kita klik user, kemudian kita klik browse list of user. Baik, di sini kita akan melakukan pengaturan pencarian dulu ya. Pencarian dulu dengan menambahkan filter baru. Di bagian username ya. Di sini berarti ada Susi itu, kita lihat Susi. MHS05 ya, itu username-nya. Kita akan cari MHS05. Kemudian kita enter. Baik, akan ketemu ya, Susi. Kemudian kita klik gambar gear ini untuk melakukan pengeditan. Jika mau mengganti password, di sini ada new password ya. Tinggal kita klik di sini, klik to enter text. Tinggal kita berikan password yang baru yang akan diberikan ke Susi. Kemudian jika sudah, tinggal update profile ya. Dengan demikian, password barunya sudah di-reset ya. Yang ini kita cancel saja. Baik, ruang lingkup pekerjaan dari seorang administrator itu hanya sampai di sini ya. Jadi login sudah, kemudian menyiapkan dan mengupload user sudah, membuat course kategori juga sudah, membuat course atau kelas perkuliahan online juga sudah, mereset password sudah. Baik, yang terakhir adalah cara keluar sebagai administrator itu gampang sekali ya. Tinggal kita menuju ke pojok kanan atas. Di sini ada tanda panah kecil ya, tinggal klik, kemudian pilih logout. Baik, akan kembali ke halaman depan dari LMS. Selanjutnya, kita akan masuk sebagai dosen pengampu. Sebagai dosen pengampu atau sebagai koordinator, beberapa hal yang perlu diketahui dalam LMS itu adalah bagaimana cara login, kemudian mengganti password dan profile picture, kemudian membuat daftar hadir online, mengupload materi perkuliahan, kemudian mengupload video, membuat forum diskusi, menyiapkan penugasan secara langsung, menyiapkan penugasan dengan upload file, menyiapkan ujian UTS atau UAS, merekap daftar hadir, nilai penugasan, UTS dan UAS,
dan cara keluar yang baik dari LMS ya. Itulah yang biasanya dikerjakan sebagai koordinator atau dosen pengampu mata ajar. Baik, kita mulai ya. Saya akan menggunakan user ini ya, NIDN01 sebagai dosen koordinator ya. Saya akan login. NIDN01. Baik, sudah berhasil login ya. Namanya Pak Agus, dosen koordinator. Kemudian my course-nya sudah ada kelas LMS. Ini ya, kita menuju langsung ke my course, yaitu di kelas LMS. Baik, sebagai koordinator atau dosen pengampu, hal yang pertama disiapkan adalah announcement atau pengumuman ini ya. Baik, untuk mengedit beberapa hal di sini, teman-teman bisa mengklik dulu gambar gear di sini. Kemudian pilih Turn Editing On. Baik, di announcement ini kita akan tambahkan beberapa kata ya. Ini merupakan kelas online untuk mempelajari learning management system. Oke, jika sudah selesai tinggal di enter saja. Kemudian jika mau menambahkan aktivitas seperti ucapan selamat datang, kemudian siapa dosen-dosen pengampunya, kemudian ruang lingkup capaian pembelajaran, dan lain sebagainya, teman-teman bisa menambahkan page ya. Caranya menambahkan page adalah tinggal di bawah announcement ini kita tambahkan add activity ya. Add an activity and resource. Kemudian kita pilih di sini adalah page. Ini page. Kemudian kita tambahkan. Baik, di bagian atas kita berikan judul Selamat datang di kelas LMS. Dosen pengampu Agus, Bu Dwi, lagi satu itu Bu Yuli. Bu Yuli. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan di sini tujuan umum, kemudian tujuan khusus, kemudian capaian pembelajaran. Ya, silakan jelaskan nanti di sana seperti apa tujuan umum, tujuan khusus, capaian pembelajaran, kemudian metode penilaian atau evaluasi. Ya, seperti apa metodenya, mungkin berapa persen dari kehadiran, berapa persen dari nilai ujian, nanti akan mendapatkan nilai akhirnya itu dari persentase tersebut. Baik, seperti itu biasanya.
Selanjutnya, jika deskripsi ini pengen ditampilkan, pastikan di sini diberi tanda cek ya. Selanjutnya adalah tinggal kita Ctrl A atau blok seluruh bagian ini, kemudian Ctrl C, kita copy, kita paste di bagian bawah di bagian pick content ya. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini dan dirasa lengkap, kita bisa klik Save and Return to the course. Baik, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba mengganti profile picture ya. Di sini ada profile picture. Caranya mengganti adalah Pak Agus ini belum memiliki profile picture. Jadi kita harus menggantinya dulu. Kita klik tanda panah ini, kita pilih profile. Kemudian kita klik edit profile. Baik. Untuk user picture, kita akan menambahkannya di sini ya. Kita cari dulu picture-nya, semoga ada. Baik, kita contohkan ini saja ya. Ini tinggal kita klik, kemudian tahan klikannya, kita drag lepas di tanda panah ini. Baik, jika sudah seperti itu, tinggal kita klik update profile. Nah, sekarang Pak Agus sudah memiliki foto ya, seperti ini. Baik, kita kembali ke kelas virtual tadi. Kita klik dulu kelas LMS di bawahnya My Course di sini. Baik. Kemudian kita lakukan kembali, klik di sini, kemudian pilih Turn Editing On. Setiap mau melakukan pengeditan, penambahan sesuatu, jangan lupa klik Turn Editing On. Baik. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah siap untuk diedit. Ada beberapa hal yang akan memudahkan teman-teman dalam melakukan pengeditan, yaitu seperti misalnya kita bisa menambahkan blok ya, tambahan. Di bagian bawah, pojok kiri bawah, di sini ada Add Block. Kita bisa menambahkan, yang pertama ada Administrator ya, seperti menu yang di tanda gear tadi. Administration ini bisa kita tambahkan, kita klik saja. Baik, kita akan mendapatkan tampilan tambahan menu di sebelah kanan ini. Atau mungkin bisa kita tambahkan juga beberapa online yang sedang online ya. Di sini ada online user, bisa kita tambahkan juga. Jadi akan kelihatan nanti di sini siapa-siapa yang sedang online, mahasiswa yang sedang online, dosen yang sedang online akan kelihatan nanti di sini. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi topik pertemuan pertama ya. Baik, kita akan klik edit di sini dengan mengklik gambar pensil. Pertemuan 1. Kemudian kita enter. Baik, pada pertemuan 1 ini kita akan menambahkan beberapa aktivitas ya. Untuk menambahkan beberapa aktivitas, saya akan mengklik dulu Add an Activity and Resource. Kemudian saya akan menambahkan page dulu. Kemudian ke bawah, kita tambahkan Add. Baik. Saya akan berikan name di sini. Kelas materi LMS pertemuan 1.
Kemudian description-nya, pada pertemuan satu ini, silakan adik semua download dan membaca materi di bawah ini, dan jangan lupa simak juga video penjelasannya. Kemudian jangan lupa beri tanda cek pada display description on course page. Ya, pastikan ini tercek. Ini kita copy, kita paste di bagian pick kontennya juga. Jika sudah seperti ini, tinggal kita save and return to course. Baik, hasilnya akan seperti ini ya. Baik, pada pertemuan satu ini kita akan menambahkan beberapa. Yang pertama adalah materinya, kemudian video penjelasannya. Kita siapkan dulu materinya ya. Materinya dalam bentuk PDF. Kenapa PDF? PDF akan lebih secure ya daripada kita memberikan file PPT. Baik, saya akan siapkan dulu. Untuk menambahkan file, kita pilih activity dulu ya. Add an activity di sini. Kemudian kita pilih di sini file. Kemudian kita klik add. Baik. Kita akan beri nama dulu materi SIMRS. Deskripsinya kosongin saja karena yang tidak ada tanda seru berwarna merah ya, berarti boleh dikosongin. Kemudian nanti materi kita akan drag and drop ke tanda panah ini. Oke, ini filenya. Tinggal kita klik, kemudian lepas di tanda panah. Baik, proses upload sudah selesai. Tinggal kita atur di bagian appearance. Oke, di bagian display kita pilih otomatis ini kita ganti menjadi force download. Jadi, jika diklik langsung terdownload. Boleh juga dicek biar kelihatan ukuran filenya, show size. Boleh juga dicek biar kelihatan tipenya PDF atau Excel atau Word. Di sini boleh kita centangin ya, show type. Baik, pengaturannya hanya seperti ini. Berikan nama materinya, kemudian upload materinya, atur force download-nya, kemudian show size and show type ya. Jika sudah, tinggal save and return to course. Baik, hasilnya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menambahkan di pertemuan satu adalah aktivitas video penjelasan dari materi SIMRS ini ya. Baik, untuk video, teman-teman diharapkan sudah melakukan proses upload dulu ke YouTube ya. Kita buka YouTube dulu.
Baik, kita siapkan dulu Halo adik-adik, materinya ya di jumpa YouTube lagi kita dengan buka. saya Pak Yang kita Komang. butuhkan hanya Semoga kita URL semua atau dalam link yang keadaan ini ya. sehat ya. Kita klik linknya, kemudian kita copy ya, kita copy link ini. Kemudian kita kembali ke LMS. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan video penjelasan dari materi ini ya. Caranya adalah klik add an activity. Kemudian kita pilih di sini adalah label. Label. Kemudian kita klik add. Baik. Kita akan memberikan penamaan dulu di bagian atasnya, kemudian URL di bagian bawahnya ya. Caranya adalah kita berikan nama dulu. Video penjelasan materi SIM RS. Oke, kita enter. Di bawahnya baru kita akan tambahkan URL. Caranya adalah kita klik dulu ini gambar video. Insert on edit an audio atau video file. Kemudian kita paste di sini URL yang didapat dari YouTube tadi. Kemudian kita klik insert media. Baik. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita save and return to course. Baik, hasilnya akan seperti ini. Ya, video sudah masuk, tinggal nanti bisa di-play ya. Kalau di-play sekarang juga bisa. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Masih loading, kita tunggu sebentar. Halo adik-adik. Ini sudah berjalan ya. Definisi manajemen dosen merupakan pengelolaan. Baik, setelah mengupload materi video penjelasan, biasanya dalam satu pertemuan itu ada penugasan ya. Kita akan menambahkan di pertemuan satu ada penugasan. Cara menambahkan penugasan itu gampang saja, tinggal kita klik add an activity lagi. Kemudian kita pilih assignment. Assignment ya. Kemudian kita klik add. Baik. Kita ketikkan judul dari assignment-nya ya. Oke, di bawahnya adalah perintah dari penugasannya itu seperti apa ya. Soalnya maksud saya. Di bagian sini boleh mengetikkan soal penugasan seperti apa. Seperti di sini saya buatlah resume materi pertemuan satu ini. Ya, jangan lupa beri display deskripsinya dicek ya. Additional file tidak perlu ya. Ini biasanya diperlukan jika teman-teman memberikan tugas dengan membantunya dengan tambahan template seperti template file di Microsoft Word. Boleh tambahkan di sini, nanti mahasiswa akan bisa mendownloadnya dan mengerjakan di template tersebut. Jika tidak ada, boleh kosongin. Kemudian di bagian availability ya, jika mau ditentukan itu dari kapan sampai kapan itu tugas akan bisa dikerjakan, itu boleh diatur penanggalannya di sini ya. Jika tidak, silakan hilangin tanda cek semua ini, jadi boleh dikerjakan kapan saja dan dikumpulkan kapan saja, itu boleh. Kemudian ada dua tipe pengerjaan ya. Jika teman-teman ingin mahasiswa langsung mengetikkan di tampilan LMS, silakan pilih online text. Ya, pilih online text di sini. Nanti mahasiswa dia bisa mengerjakan tugas ini dengan mengerjakan langsung di tampilan LMS. Atau
jika mahasiswa ingin mengerjakannya di Microsoft Word, di Microsoft Excel, PowerPoint, kemudian mengupload filenya, silakan pilih di sini file submission. Online teksnya dihilangkan. Jadi nanti mahasiswa akan mengupload filenya ke dalam LMS. Selanjutnya adalah pengaturan maksimum number ya. Jika penugasannya memungkinkan untuk mengupload file itu lebih dari 1, silakan tentukan di sini berapa jumlah file yang boleh diupload ya. 2 misalnya, 3 silakan. Kemudian maksimum size-nya ya, silakan atur di sini berapa ukuran maksimum yang boleh ditentukan ke mahasiswa untuk mengupload filenya ya. Silakan kita tentukan saja di sini 500 KB. Baik, sebenarnya pengaturan secara umumnya hanya seperti itu, walaupun di bagian bawah masih ada juga grade-nya untuk penilaian ya. Silakan mau diberikan poin, boleh. Itu sudah secara default seperti itu, tinggal kita gunakan. Jika sudah lengkap seperti ini, tinggal kita klik di bagian bawah adalah Save and Return to Course. Baik, hasilnya akan seperti ini. Nanti si mahasiswa akan mengklik ini ya, tugas pertemuan 1 diklik, kemudian nanti mahasiswa akan mengklik di sini Add Submission ya. Nanti sebagai dosen, tinggal kita klik View All Submission. Untuk melihat siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan ya. Nanti kita bisa langsung kita beri nilai dengan mengklik grade ini. Kalau no submission berarti mahasiswa belum ada yang mengumpulkan. Kalau sudah terkumpul nanti di sini tulisannya Submit for Grading ya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya bagaimana yang sudah mengumpulkan. Itu cara membuat penugasan online teks maupun upload file. Baik, kita kembali ke kelas LMS. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi hari ini. Pada sebuah pertemuan, biasanya selain ada materi, video penjelasan, kemudian penugasan, ada juga yang namanya forum diskusi ya. Untuk menambahkan forum diskusi, teman-teman bisa menggunakan aktivitas. Silakan klik Add an Activity. Kita pilih di sini forum ya. Kemudian kita klik Add. Baik, kita berikan nama forumnya. Forum diskusi. Kemudian deskripsinya. Silakan gunakan forum diskusi ini jika ada yang ingin didiskusikan. Ya, artinya seperti itu. Kemudian jangan lupa beri tanda cek di display description. Kemudian pengaturan lainnya itu di bagian bawah mungkin ada penilaian. Jika ada yang melakukan diskusi, silakan atur di sini di bagian grade ya. Jika tidak, gunakan aja semuanya secara default ya. Baik, jika sudah pengaturannya seperti ini, forum name-nya sudah, kemudian deskripsinya sudah, apa yang harus dilakukan jika melakukan forum diskusi, kemudian jangan lupa centang di bagian display description. Selanjutnya tinggal kita save and return to course.
Hasilnya akan seperti ini ya. Nanti selanjutnya dia akan menambahkan pertanyaan yang akan didiskusikannya dengan mengklik Add New Discussion Topic. Itu untuk mahasiswa ya. Penjelasan untuk mahasiswa sudah saya siapkan terpisah dari video ini. Baik, kita kembali ke kelas LMS. Sudah, video sudah, penugasan sudah, diskusi sudah, itu artinya sudah lengkap dalam sebuah pertemuan kelas online. Ya, kita cukupkan saja. Anggap saja sudah hampir UTS atau UAS ya. Kita akan menambahkan bagaimana menambahkan aktivitas ujian ya, UTS atau UAS. Baik, kita akan cobakan dia di topik nomor 2 ini. Ujian akhir semester. Baik, kita akan tambahkan activity ya. Kita klik add an activity. Kemudian kita pilih di sini untuk ujian adalah quiz. Kemudian kita klik add. Kita akan berikan nama di sini UAS LMS. Kemudian description-nya pilihlah jawaban yang benar. Seperti itu ya, anggap saja seperti itu petunjuk pengerjaannya. Jangan lupa beri display description. Kemudian di bagian timing, kita akan mengatur ujiannya secara otomatis terbuka atau tidak. Kita bisa lakukan dengan menambahkan open the quiz. Jika ini dicentang, kita atur kapan ujian itu akan otomatis terjadi ya. Jika tidak mau otomatis, mau di-set manual, jangan dicentang bagian ini. Begitu juga jika kapan ujiannya mau ditutup otomatis selesai. Silakan aktifkan di sini untuk timingnya ya. Kapan dibuka, kapan ditutup. Jika tidak, jangan diaktifkan. Kemudian yang terpenting adalah di bagian timing adalah waktu pengerjaan ujiannya. Ya. Anggap saja di sini pengerjaannya adalah 10 menit harus selesai. Nanti jika lebih dari 10 menit dia akan otomatis tertutup sendiri ujiannya dan langsung terkumpulkan otomatis. Seperti itu. Kemudian lanjut di bagian grade. Kita mengatur di bagian grade adalah attempt to allow. Ini artinya berapa kali mereka bisa mencoba ujiannya. Pastikan di sini 1 kali ya untuk ujian. Kemudian di bagian layout, kita mengatur di sini 1 halaman tampilan LMS akan memuat 1 soal. Itu berarti kita pilih di sini every question. Jika mau 2 soal dalam 1 halaman, silakan gunakan every 2 question. Umumnya ya 1 tampilan halaman itu 1 pertanyaan. Kemudian jika ingin tampilan foto mahasiswa muncul di halaman ujiannya, di bagian reference ini, silakan aktifkan di sini, show the user picture. Silakan berikan di sini small image. Pengaturan lainnya adalah, ini ya yang terpenting, jika teman-teman tidak mengaktifkan 2 open the quiz atau close the quiz ini, teman-teman harus mengaktifkan yang namanya extra restriction on attempt. Ini artinya ada tambahan password jika mau mahasiswa melakukan ujian. Biasanya ini yang settingan manual ya, tanpa otomatis dengan menggunakan waktu tadi. Kita akan tambahkan di sini passwordnya adalah UAS ya. UAS LMS. Itu passwordnya ya, huruf kapital semua, UAS LMS. Baik, pengaturannya ya seperti itu ya. Di sini ada nama ujiannya, kemudian bagaimana petunjuk pengerjaannya. Jangan lupa dicentang bagian ini ya. Sebentar, lompat ya.
Oke. Kemudian jika menggunakan timing, silakan atur di sini, open the quiz, close the quiz. Jika sudah seperti ini, silakan klik save and return to course. Baik. Kita baru menyiapkan wadah dari ujiannya ya. Selanjutnya adalah kita harus menyiapkan soal ujiannya. Untuk soal ujian, teman-teman harus menyiapkan soal itu dalam bentuk notepad jika dia multiple choice atau pilihan ganda. Di sini saya sudah menyiapkan soal ya dengan icon format namanya. Bentuk dari soal yang icon format itu adalah seperti ini teman-teman. Bisa dilihat notepad saya. Ini akan saya besarkan dulu, mungkin fontnya saya besarkan. Oke, saya zoom aja ya. Oke, bentuknya adalah seperti ini ya. Soal pertama. Ini pertanyaannya, sampai di sini, kemudian ini pilihan jawabannya. A titik, pilihannya apa, B titik, spasi pilihannya apa ya. Kemudian yang terakhir, bagian baris terakhir ini adalah answer titik 2, spasi baru jawaban yang benar ya. Kemudian lompati 1 enter, baru kita masuk ke soal kedua. Ya, seperti inilah bentuk dari icon format ya. Jadi soalnya dibuat sedemikian rupa, rapi seperti ini. Kalau sudah rapi seperti ini, tinggal disimpan, kemudian tinggal kita upload lagi sebentar. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Baik, kita akan mengupload soal ini sekarang. Kita simpan dan kita tutup, kemudian kita kembali ke LMS. Baik, di LMS ini kita akan masuk ke menu yang namanya Question Bank. Perhatikan di sini, di Administration, kemudian di sini ada Question Bank. Jika tidak muncul, teman-teman bisa masuk ke ini ya, menu di gear ini, kemudian klik More, Question Bank di sini. Baik, pada Question Bank ini kita akan melakukan import ya. Berarti kita klik di sini Import. Kemudian ini dia tampilan untuk import soalnya. Kita pilih di sini icon format. Icon format. Kemudian turun ke bawah. Di sini kita akan mendrag and drop file soal tadi ya yang sudah disiapkan. Baik, ini dia contoh soal icon formatnya. Saya klik, tahan, saya lepas di tanda panah ini. Baik, jika sudah seperti ini, filenya sudah masuk, tinggal kita klik import. Baik, ada 10 soal yang sudah berhasil di import ya. Ini dia soalnya 10. Kemudian tinggal kita klik continue. Baik, di question bank, ini soal 10 itu sudah masuk ya, contoh. Itu yang langsung mengupload. Jika tidak mengupload, teman-teman juga bisa membuat soal secara manual langsung di sistem dengan mengklik create new question ya. Ada beberapa jenis di sini, umumnya sih ada 2 yang kita pilih. Yang pertama multiple choice, soalnya sama seperti icon format nantinya. Kemudian ada juga essay ya. Ya, itu untuk versi manual langsung membuat ya, tapi sedikit ribet, lebih baik gunakan versi yang icon format seperti yang saya contohkan tadi. Baik, jika soalnya sudah terupload seperti ini, kita kembali dulu ke kelas LMS ini ya.
Kemudian kita menuju ke ujian yang sudah kita buat tadi, UAS ini ya. Kita klik UAS LMS ini. Kemudian di sini ada keterangan no question have been added yet. Itu artinya belum ada soal dimasukkan ke dalam ujian ini. Untuk menambahkan soal, kita klik edit quiz. Baik, ini tampilan editing quiz. Kemudian di sebelah kanan di sini ada tombol add. Ya, di sini ada tombol add. Tinggal kita klik. Kemudian pilih di sini from question bank. From question bank. Baik, jadi question bank-nya akan muncul. Untuk memilih semua soal ini, teman-teman bisa mengklik paling atas kotak ini. Otomatis semua soal akan tercentang ya. Atau jika mau pilih beberapa, silakan centang yang diinginkan. Jika sudah tercentang seperti ini, teman-teman bisa mengklik Add Selected Question to the Quiz. Baik. Pengaturan lainnya di editing quiz ini adalah penentuan grade ya. Dari sekian soal ini mau kita berikan grade berapa, total maksimum grade-nya ya. 10, 100 silakan atur di sini, kemudian lakukan tombol shift. Pengaturan lainnya adalah mengacak soal. Jika teman-teman mau mengacak soal, jangan lupa beri tanda cek di bagian shuffle. Nanti soal akan teracak. Ya. Baik, jika sudah seperti itu, berarti soal sudah selesai dan sudah siap untuk melakukan proses ujian. Kita uji coba ya teman-teman. Kita klik dulu kelas LMS. Kemudian kita menuju ke ujian akhir semester. Kita klik ini ya, UAS LMS-nya. Baik, akan muncul tampilan seperti ini ya. Jika mahasiswa nanti akan tulisnya di sini, attempt quiz now. Jika kita sebagai dosen pengampu, kita akan muncul preview quiz now. Baik, kita masukkan password tadi ya. UAS LMS. Kemudian start attempt. Baik, tampilannya adalah seperti ini. Satu soal untuk satu halaman. Ya. Kemudian next pick boleh diklik untuk berpindah ke soal lainnya. Atau mungkin tombol navigator ini ada angka-angka ini juga boleh diklik ya untuk berpindah ke soal lainnya. Kemudian di sini ada waktu yang tersisa dalam untuk pengerjaan. Ya. Kemudian jika sudah selesai mengerjakan, nanti bisa klik finish attempt ya. Baik, seperti ini. Kemudian yang terakhir diklik adalah ini ada resume-nya ya, summary-nya. Yang mana sudah jawab, yang mana belum akan muncul nanti di sini. Kemudian tinggal kita klik yang terakhirlah submit all and finish. Kemudian klik kembali submit all and finish. Penjelasan untuk mahasiswa sudah dijelaskan di video terpisah ya, seperti itu. Nanti di akhir dari ujian akan dimunculkan seperti ini, nilainya berapa ya, grade-nya berapa, kemudian soal yang dijawab benar yang mana, ditandai dengan warna hijau biasanya, soal yang belum dijawab ditandai dengan warna merah, kemudian yang salah juga ditandai dengan warna merah, kemudian jawaban yang benar apa akan dimunculkan juga di sini. Jadi seperti itu. Baik, saya kembali mereview dulu. Bagian dari dosen pengampu adalah yang belum saya sampaikan adalah membuat daftar hadir online. Baik, untuk membuat daftar hadir online, koordinator atau dosen pengampu bisa kembali ke kelas LMS. Kita bisa tambahkan dia di setiap pertemuan ada absen online-nya, atau mungkin sekalian taruh di atas satu absen online untuk berkali-kali pertemuan. Itu beberapa kasus yang boleh dilakukan ya. Saya contohkan aja, saya taruh di bagian atas ya, di bagian page ya. Saya akan tambahkan dulu add an activity. Kemudian saya akan tambahkan page. Kemudian saya klik add.
Baik, saya akan berikan nama di sini. Daftar hadir. Silakan isi daftar hadir di bawah ini. Boleh mengisi dari jam 8 sampai jam 10. Anggap saja seperti itu ya. Kemudian silakan di-copy lagi bagian ini, Ctrl+C. Kemudian jangan lupa centangin di bagian display description-nya, kemudian paste di bagian kontennya. Baik. Selanjutnya tinggal klik Save and Return to Course. Baik, ini dia daftar hadir. Kemudian kita akan menambahkan session daftar hadirnya. Caranya adalah kita klik Add an Activity lagi. Kemudian di sini ada Attendance. Ya, untuk daftar hadir kita memilih aktivitas Attendance. Kemudian kita klik Add. Baik, kita beri nama dia di sini daftar hadir. Kemudian bagian description kosongin saja. Kita cek di bagian grade. Kalau kita mau memberi poin dalam setiap kehadiran, boleh atur di sini berapa poinnya. Jika tidak, silakan biarkan saja seperti itu. Ya, sebenarnya pengaturannya hanya seperti ini ya. Pengaturan lebih lengkap kita akan menambahkan session di sesi selanjutnya. Kita save and return to course. Baik, daftar hadir sudah ada, tapi belum ada sesinya ya. Anggap saja di pertemuan 1 ini itu tanggal 1 Desember ya. Sebentar, anggap saja tanggal 28 Desember ya. Kita akan membuat pertemuan 1 ini dilakukan tanggal 28 Desember. Caranya adalah di daftar hadir ini kita klik. Kemudian pengaturannya adalah ada di Add Session. Oke, kita tentukan di sini bahwa pertemuan 1 itu di tanggal 28 Desember. 28, kemudian boleh mengisi daftar hadir itu dari jam 8, kita pilih 08, sampai jam 10. Kemudian di sini deskripsinya tentukan di sini, berikan deskripsi daftar hadir pertemuan 1. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa beri tanda cek di bagian ini ya, allow student to record on attendance. Jika ini tidak dicek, nanti mahasiswa tidak akan bisa melakukan proses absensi sendiri. Baik, jika sudah, tinggal kita klik Add ya. Baik, dengan demikian daftar hadir sudah disiapkan. Ini akan berlaku di tanggal 28 Desember 2020 jam 8 sampai jam 10 ya. Daftar hadir pertemuan 1. Baik, untuk status setnya, teman-teman bisa mengatur di sini nilai dari kehadiran ya, poin kehadiran. Jika dia hadir atau present, itu nilainya 2. Jika dia terlambat, tapi mengikuti perkuliahan nilainya 1. Jika dia sempat kuliah, tapi permisi tengah jalan, kasih nilai 1. Jika dia sama sekali tidak ngabsen, dia akan dapatkan nilai 0. Ya. Itu aja pengaturannya. Kalau mau dirubah poinnya, dipersilakan. Baik, pembuatan daftar hadir sudah. Baik, saya akan menjelaskan lagi materi yang lain adalah yang belum. Oke, sebagai koordinator biasanya kita merekap daftar hadir, nilai penugasan, UTS, dan UAS ya.
Caranya adalah kita kembali ke LMS. Karena kelas LMS ini belum ada penugasan, belum dikerjakan, kita akan contohkan di sini kelas yang berbeda ya. Saya akan log out dulu dari kelas ini. Oke, ini kelas yang berbeda saya akan contohkan. Ini sudah selesai ya, seluruh materi tadi sudah saya jelaskan. Ini akan saya log out ya, termasuk juga menjelaskan bagaimana cara log out ya. Ini klik menu di pojok kanan atas, kemudian pilih log out. Saya login sebagai dosen yang sudah berisi penugasan. Baik, yang pertama adalah merekap daftar hadir ya. Saya contohkan di sini ada kelas komputer S1 kebidanan ya. Daftar hadirnya itu ada di sini. Sebagai dosen atau sebagai koordinator, kita harus merekap juga di akhir pertemuan daftar hadir mereka. Kita klik daftar hadir. Kemudian di sini ada report. Nah, inilah report kehadiran mereka ya. Kalau saya mundurkan tanggalnya di tanggal sebelumnya, dia akan lebih ramai. Oke, seperti ini. Ini kehadirannya, ya. Present, late, excuse, atau absent. So, kalau hadir, dia pasti di bawahnya P ya, itu berarti present atau hadir. Untuk merekapnya dalam bentuk file Excel, bisa klik menu export, kemudian kita pilih all participant ya, semua peserta akan kita ekspor. Selanjutnya kita download dengan Excel format. Baik, kita akan dapatkan file Excel seperti ini ya. Nah, seperti ini. Inilah rekapan kehadiran dari mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan online. Ya. Ada persentasenya, ada poinnya ya. Jika dia tidak hadir akan tanda tanya seperti ini, atau tidak ngabsen akan ada seperti ini. Jadi seperti itu. Baik, bagaimana jika kita mau merekap nilai hasil ujian ya? Saya akan carikan dulu kelas yang ada ujiannya. Oke, ini ada kelas yang ada ujiannya ya. Sebagai dosen pengampu, kita bisa merekapnya dengan mengklik silakan klik di sini ya, di menu gear ini. Kemudian kita klik di sini more. Kemudian di sini ada report ya. Kita pilih di sini activity report. Baik, di activity report ini kita akan melihat beberapa penugasan yang sudah ada nilainya. Bisa kita rekap dengan cara mengklik salah satu ya. Kemudian saya akan cari yang ujian ya. Oke, ini dia UTS ya. UTS ini, saya akan klik ini. Baik.
inilah report dari ujiannya ya. Sudah berhasil mengerjakan, di sini berarti sudah finish. Kemudian ini di sebelah ini ada grade ya, ada nilainya. Kemudian jika mau direkap, di sini ada juga tampilan grafiknya ya. Jika mau direkap, teman-teman bisa merekapnya dalam bentuk file Excel, yaitu dengan mendownload ya. Di sini ada download tabel S Microsoft Excel. Kemudian kita download. Baik, kita akan dapatkan file yang berisi rekapan nilai ujian. Nah, seperti ini ya. Ini nilainya di bagian grade ya. Kemudian ini setiap soal, apakah dia benar akan dapat nilai 2. Jika tidak benar, dia akan strip seperti ini ya, tidak dapat nilai. Jadi seperti ini teman-teman. Inilah rekapan ujian dan penugasan biasanya sama seperti ini. Baik teman-teman. Seluruh materi bagian dari dosen pengampu dan koordinator sudah saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat ya, sehingga bisa diimplementasikan di setiap pengajaran online menggunakan LMS, khususnya LMS versi Moodle ya. Baik, sekian dari saya. Sebagai akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.